Oke, saya share screen dulu. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Kak. Oke, bentar ya. Ini udah kelihatan full? Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Oke, baik saya buka aja perkuliahannya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. ya, ini ya, untuk pertemuan ke-8 ini kita emang online ya. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan balik lagi offline. Nah, untuk praktikum akan dilaksanakan minggu depan. Jadi minggu ini tidak ada praktikum dulu karena emang eh, berhubung masih statusnya masih online. Oke, di topik ke minggu ke-8 ini kita akan mempelajari tentang objek kompleks tak berstatus atau namanya kompleks objek stateless ya. Jadi di pemrograman berbasis fungsi itu ada namanya struktur data yang dimana dia itu tidak bisa diganggu gugat gitu ya, tidak bisa diubah datanya, sehingga dia bersifat immutable gitu. Dia tidak bisa diubah dan strukturnya akan menjadi tetap gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ke pembahasan, sebaiknya kalian absen dulu lewat QR. Jadi silahkan di-scan. Saya tunggu sekitar 2 menit ya. Hmm. Lagi kuliah, Pak. Lagi kuliah. Oh iya. Oke, udah pada absen semua. Nanti ya, kalau misalnya ada yang belum bisa absen atau memang apa, saya harap kalian ini dulu ya, usahain dulu absennya pakai QR. Jadi saya absen manual kalau enggak ini. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, untuk objek kompleks tak berstatus ini yang akan kita pelajari itu ada 4 poin ya tujuannya itu. Pertama, kalian harus menjelaskan pentingnya objek stateless dalam desain fungsional di programming Python. Kemudian mempelajari berbagai cara membangun objek kompleks tak berstatus di Python. Nah, ini biasanya ini ya, kalau fungsional tuh kalian familiarnya dengan def, lambda gitu, fungsi gitu ya. Nanti kita akan membangun objek gitu. Jadi objek ini termasuk ini ya, untuk ini kayak untuk di OOP gitu ya. Jadi nanti akan digunakan juga di fungsional programming. Nah,
Kemudian yang ketiga itu kita akan mengenal tools seperti NameTuple, kemudian Frozen Data Class, dan Persistent Module. Dan yang keempat itu kita akan eh, menggunakan ya sintaks-sintaks ya untuk menghindari eh, kelas stateful melalui desain yang bersih dan efisien. Nah, gimana cara desainnya nanti itu seperti apa nanti kita coba. Oke, jadi outline-nya itu ada 8 ya. Jadi nanti ada latihan yang akan saya berikan pada kalian itu sebagai tugas nanti, tugas yang dibawa rumah. Kemudian eh, sisanya itu ada 7 poin ya yang akan kita bahas hari ini. Pertama itu dari pendahuluan, kemudian dari tapelnya, terus kemudian name tuple, menggunakan data class, kemudian inisialisasi objek kompleks, lalu menggunakan pustaka persisten untuk data immutable, gitu ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir kita akan coba dengan studi kasusnya yaitu di perhitungan korelasi Spearman. Nah, kenapa kalian harus belajar ini? Karena di data science itu untuk menggunakan beberapa programming untuk memproses data processing itu biasanya kita emang lebih lama gitu ya. Karena lebih lama, karena tadi kita harus membangun algoritma yang sesuai dengan dataset yang kita punya gitu. Misalnya kita bisa ngelihat nih orang lain tuh ngedesain, oh seperti ini algoritma misalnya DF pakai Pandas pakai ini. Tapi kan nggak semua data real itu berbentuknya ideal seperti yang kalian kerjakan dilihat di Kaggle atau di GitHub gitu ya. Memang di data real aslinya itu lebih ekstraksi datanya itu lebih kompleks gitu. Nah, makanya itu kita butuh sesuatu ini ya pemrograman yang cepat, efisien dan tidak memakan banyak memori gitu. Nah, makanya kita belajar functional programming. Nah, di functional programming yang kalian bahas sebelumnya itu kan kebanyakan menggunakan fungsi gitu ya, fungsi yang def. Ini ada apa ini? Tidak, silakan langsung ngomong aja. Slide-nya stuck, Pak. Stuck ya? Di nggak gerak ya? Wait, wait. Iya, Pak. Masih di judul, Pak. Kamu masih di judul. Oke, saya stop share dulu. Ini udah kelihatan. Sudah, Pak. Oke. Kita balik lagi ya. Oke, jadi di outline-nya ada 8 tadi ya. Terus yang akan kita buat di sini adalah kita mencoba untuk mengotak-ngatik dan memanipulate si tuple ya. Nah, sebelum masuk ke tuple, saya tanya dulu ke kalian. Tuple itu apa? Ada yang tahu? Ayo, silahkan jawab. Tuple di pemrograman Python itu apa ya? Ayo, mana ini anak data nih? Ya, silahkan. Ini kalau dari saya tuple tuh kayak kayak list gitu Pak, cuma immutable deh. Kayak apa? Dia mirip data data koleksi yang mirip kayak list Pak, cuma Oke. sifatnya immutable gitu. Iya, ya benar ya. Jadi tuple itu struktur datanya dia tidak bisa diubah, dia bersifat tetap atau immutable. Memang ininya ya komparasinya adalah dengan list. Kalau list itu data yang bisa di struktur datanya bisa kita ubah gitu ya. Eh, ininya komponen dictionary-nya gitu ya. Nah, makanya kenapa kita fokus ke tuple, karena ini ya tadi kalian kalian membangun sintaks programming gitu yang dimana mungkin nanti akan menyimpan banyak sekali variabel-variabel dari dataset yang akan kalian punya. Misalnya dataset kalian mempunyai nama variabel yang bermacam-macam dan ketika kalian disuguhkan data baru kan itu akan mengganggu itunya dictionary-nya tadi ya kayak nama variabelnya akan bertambah atau ada yang kurang gitu. Jadi sehingga kita harus membuat dia bersifat stateless. Jadi tidak bisa
gangguan gitu ya. Berbeda dengan objek yang bisa kita tambahkan, kita, kurangin gitu ya, kita modifikasi gitu. Dan untuk, kebutuhan data besar itu memang harus dibutuhkan seperti itu karena, ketika data baru atau data lama nanti akan masuk ke dalam, sintaks programming kita gitu ya dan kita coba execute dan itu akan banyak memakan memori ketika kita terlalu banyak modifikasi. Nah itu makanya kita harus, coba untuk belajar dari dasarnya, itu bagaimana sih modifikasi tuple ini ya di bagian functional programming gitu. Nah, ini emang, kurang familiar ya di bagian yang kalian bahas sebelumnya. Nah, review minggu lalu tuh kalian kan membahas rekursi dan reduksi, dan di mana tuh, rekursi ini, bisa memanggil dirinya sendiri gitu, kayak untuk, tree atau fraktal itu untuk fleksibilitasnya, sedangkan reduksi itu menggabungkan elemen list gitu ya, kayak untuk contohnya itu di sum atau max atau produk dan kalau misalnya rekursi itu, dia lebih ke faktorial, Fibonacci yang lebih bertingkat gitu ya. Nah, itu ya salah satu yang, eee, ininya ya, yang bagian dari functional programming. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu nih, pendahuluan stateless vs stateful object. Sebenarnya, apa sih perbedaannya dari, stateless dan stateful object? Stateless itu, tidak menyimpan perubahan data internal. Jadi dia tidak, bisa diganggu karena dia bersifat stateless, artinya dia tidak bisa ini ya, ditambahkan atau dikurangkan atau dia bersifat tetap gitu. Nah, kalau stateful object, sebenarnya kita membuat objek atau class di sebuah programming gitu ya, kayak misalnya kita mau mengeksekusi suatu program, apa ya, fungsi gitu. Nah, kita buat misalnya, untuk biodata gitu. Nah, biodata ini kan mungkin ada beberapa komponennya, misalnya 10 gitu, 10 komponen. Nah, kalau misalnya kita kurang nih, tiba-tiba kita butuh komponen baru. Nah, kalau di objek itu kita bisa nambahkan gitu ya, memodifikasinya, sehingga dia tuh akan masuk gitu ya ke data internal dan kemudian stateful object-nya emang didesain untuk, paradigma OOP gitu ya, yang lebih dinamis gitu ya, yang bisa berubah, sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk keperluan manajemen keadaan dan sinkronasi pun juga itu lebih, stateful object tuh lebih, ini ya, fleksibel gitu ya. Sedangkan kalau stateless object yang di mana dia sudah ditetapkan, itu biasanya digunakan untuk ya, komputasi yang besar gitu ya, untuk misalnya lebih ke paralel atau ya untuk di-charge gitu ya, ada satu komputer dan satu komputer yang lain gitu, dan program yang satu dan program yang lainnya gitu ya. Sehingga dia lebih ini ya, lebih stabil gitu dibanding dengan, eee, stateful object. Nah, kemudian contoh yang bisa kita lihat itu salah satu dari penggunaannya adalah name tuple dan frozen data class. Dan sedangkan, yang stateful object itu kelas biasa yang bisa kita, eee eee, bangun sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita mau gitu. Misalnya tadi biodata, person gitu, isinya ada, eee, variabel nama, NIM gitu, kemudian ada jenis kelamin misalnya, terus kemudian lagi banyaklah dan sebagainya di biodata list di variabel tersebut ya. Nah, kemudian tujuan penggunaan objek stateless ini adalah untuk meningkatkan keterbacaan dan kejelasan struktur data. Nah, kita ini emang, ini ya, takut karena, daya komputasi atau penggunaan komputasi yang terlalu besar untuk mengolah data yang besar, kita takut terlalu overfull gitu, terlalu berlebihan gitu, sehingga kita harus, tahu dulu nih sebenarnya kebutuhan kita untuk membaca data itu yang seperti apa tadi ya, yang kita batasin gitu, memorinya itu segini, slotnya itu harusnya segini gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih dari sini ya kayak error gitu, ada error, jadi errornya jelas gitu. Tidak ada penambahan atau tiba-tiba, ini device-nya jadi memanas gitu, sehingga terjadinya konsleting atau dan lain-lain ya. Nah, kejelasan struktur datanya itu juga sudah rapih, sehingga kita tidak perlu, repot untuk, ini ya, menambah atau memberikan dampak yang lebih buruk lagi. Karena kan sini udah membuat ini ya, memorinya sekian. Jadi kalau misalnya struktur datanya nggak tetap gitu, jadi kayak nanti tidak seimbang, dia tidak balance. Makanya kita harus punya kejelasan struktur data. Kemudian memudahkan pengujian unit karena tidak memiliki efek samping. Efek samping ini kayak misalnya ada log-log yang akan muncul ya ketika dia, kita uji coba gitu. Kemudian ada
Kalau selanjutnya itu ada selaras dengan paradigma fungsional Python modern, yang memang, functional programming ini ya sangat sudah ini ya, kayak untuk penggunaan big data itu udah harus ini ya, standarnya gitulah kalau kalau di ini ya, di internasional gitu. Bisa digunakan sebagai alternatif terhadap kelas OOP biasa. Nah, selain dia jadi bersifat fungsional, dia juga bisa kita jadikan sebagai OOP biasa gitu. Tapi ya tadi dengan sifat yang immutable, tidak bisa berubah. Ya walaupun dia itu sebenarnya objek juga gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke kompleks status objek atau objek kompleks tak berstatus adalah struktur data yang kompleks yang tidak menyimpan state internal yang berubah-ubah. Dia hanya tetap, dia sudah ditetapkan dan dia tidak akan bisa diganti atau dirubah. Kemudian tidak memiliki efek samping atau side effects kayak ya tadi ya keluaran eh, yang akan mengakibatkan ke perangkat-perangkat lainnya gitu. Kemudian ideal untuk digunakan dalam pemrograman fungsional. Nah, karena dia sifatnya yang tadi immutable, akhirnya si kompleksitas objek ini dimasukkan ke dalam paradigma pemrograman fungsional. Walaupun sebenarnya kita secara eksplisit tidak bisa mengatakan bahwa, oh ini kayaknya nggak fungsional banget deh, kayak ini fungsional nggak ya gitu. Padahal sebenarnya dia itu sangat berguna gitu untuk paradigma ini pemrograman fungsional. Karena data disimpan dalam bentuk immutable dan diproses melalui fungsi. Ya tetap ada fungsi yang, bekerja di situ. Oke. Nah, konsep dasar kita balik lagi ke konsep dasar dalam functional programming. Itu mendorong penggunaan fungsi murni. Nah, ini ya dari pure function yang kalian pelajari sebelumnya di awal-awal. Kemudian ada immutability, objek tidak bisa diubah setelah dibuat. Kemudian yang ketiga itu adalah statelessness, tidak menyimpan status internal yang berubah-ubah. Nah, ini yang akan mengakibatkan crash nanti ya kalau terlalu banyak perubahan dan kita terlalu menumpuk sehingga eh, akan berantakan ya nanti ketika kita mencoba untuk membangun atau mengolah data gitu. Nah, jadi daripada kita membuat class dengan atribut yang berubah, maka kita dapat membuat objek kompleks yang tidak berubah atau immutable dan hanya diproses melalui fungsi. Dan jadi ingat di materi yang kali ini adalah kata kuncinya ada tuh immutability ya, tidak objeknya tidak bisa diubah setelah dibuat. Jadi kayak sifat dari si tuple tadi ya. Jadi ini kita mengategorikan si sifat immutability ini adalah merupakan bagian dari functional programming. Dan jadi nanti kalau ketika latihan nanti kalian akan disuguhkan memang adalah menitik beratkan membandingkan bagaimana sih sifat kelas atau objek yang di mana dia bisa berubah, yang satunya tidak bisa berubah. Dan ketika di memorinya dibandingkan dan waktunya dikomputasikan, mana yang lebih bagus dan kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Nah, itu ya, itu nanti yang akan kita bahas nanti yang akan kalian kerjakan juga di latihan. Ya. Nah, kemudian yang pertama itu adalah menggunakan tuple untuk menyimpan data. Nah, menggunakan tuple untuk menyimpan data, misalnya itu ada kita punya struktur data strip gitu ya, trip dari titik satu ke titik yang berikutnya gitu kan ya. Dan titik itu kita rekam dalam format latitude dan longitude gitu ya. Bujur sama apa sih satunya latitude ya? Apa saya bahasa Indonesianya? Nah, titik akhirnya ada, di titik awal ada, titik akhir ada, kemudian dicantumkan juga jarak antar titiknya dan itu bisa dalam beberapa satuan internasional ya, bisa meter, kilometer dan lain-lain ya. Nah, misalnya kita kayak yang kalian tahu kan tuple tuh ya biasa aja nih kayak ditutup dalam kurung kayak satu gitu, kayak beberapa data gitu kan. Nah, kalau dia nested tuple tuh gimana ya? Kalau misalnya dia punya eh, tuple yang lebih banyak di dalam tuple, ada tuple lagi gitu ya. Jadi kayak nested dia bersarang gitu ya. Nah, itu contohnya tuh yang kayak yang ini ya yang ditunjukkan di dalam slide ini adalah tuple yang bersarang gitu dan kebanyakan data itu ya seperti ini, isinya itu tuple dan di dalam tuple ada tuple lagi gitu. Dua elemen pertama merupakan titik awal, nah yang tadi ya. Namun struktur tuple bersarang cukup sulit dibaca. Misalnya kita ingin membaca indeksnya misalnya 0 sama 0 itu berarti kayak 0 sama 0 gitu ya, kayak yang pertama sama yang pertama gitu. Yang bagian tapel pertama dan tapel yang pertama gitu. Jadi kayak
setelah dilihat programming ini sulit gitu kayak menjelaskan makna dari indeks zero sama zero ini. Sehingga ini kayak jadi masalah gitu kayak, "Oh ini kayaknya gimana ya cara bacanya ya, si tuple ini?" Gitu ya. Membingungkan saat struktur semakin kompleks dan butuh cara yang lebih deskriptif dan, lebih jelas yang dibutuhkan ketika kita punya data seperti ini. Nah, memang ini refleksi dari data-data yang memang kita hadapi, di kehidupan nyata gitu ya, di real time-nya ya, real datanya itu seperti apa, itu seperti ini ya. Memang di pengolahan data itu sangat, sulit gitu ya, karena melihat struktur datanya aja udah kayak berantakan dan ketika kita mau coba baca indeks ini sama indeks ini, kadang-kadang salah kaprah gitu dan kita cuma running-running aja kan, nggak seperti itu ya. Jadi ada maknanya di situ, ada tata caranya, gimana cara baca si struktur data si tuple ini gitu ya. Nah Nah, teknik penyelesaiannya tuh ada 3 kalau secara umum, dari buku tuh yang saya share ke kalian tuh yang Stephen Lott itu ada menjelaskan itu ada 3 itu tuh yang menurut Stephen itu ya. Jadi, ada gunakan lambda atau fungsi dari def untuk memilih item berdasarkan indeks, kemudian gunakan lambda atau def dengan beberapa parameter posisi seperti argumen ya, bintang argumen. Gunakan name tuple untuk item dengan nama atribut atau indeks. Nah, yang ketiga itu adalah name tuple. Name tuple ini, suatu modul ya, yang nanti akan kita bahas ya selanjutnya. Oke, kita bahas dulu yang pertama dulu ya. Ini pendekatan pertama dengan fungsi seleksi. Nah, mengambil nilai berdasarkan indeks. Misalnya kita buat sebuah variabel lagi nih, misalnya variabel nih start, terus tadi kan kita bilang gunakan lambda atau fungsi dari def gitu. Jadi kita sekarang gunakan lambda nih. Lambda, terus nilainya like. Nah, like itu di indeks pertama misalnya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah like yang dengan indeks yang kedua gitu dan distance itu like yang kedua gitu ya. Yang ketiga, maaf. Terus latitude tuh kita simbolkan dengan PT ya. PT kemudian indeksnya 0, kemudian yang kedua itu indeksnya 1 itu longitude gitu. Nah, jadi contoh yang, ini, itu bisa kita gunakan misalnya tadi ya. Nah, misalnya ada tadi data si ini ya, sum lake ini ya, kita gunakan, misalkan ada lake, kan Anonymous ya, Anonymous ya kalau lambda itu ya. Any lake terus di indeks lake yang keberapa, kemudian kita coba, print gitu ya, latitude, start, sum lake gitu, output-nya akan muncul ya 37. Nah, ini 3754 nih, yang pertama ya. Yang pertama. Nah ini yang di contoh penggunaan. Ini kan lebih deskriptif dibandingkan indexing langsung gitu terhadap struktur data yang ada. Nah, type hints pada lambda ini juga bisa kita gunakan nih di lambda. Kalau kalau misalnya kalian bingung gitu menentukan yang tadinya lake atau PT atau apa gitu. Terus tipe datanya apa gitu ya. Tipe type hints itu adalah gimana kalian ingin mendapatkan struktur datanya dari eh, tadi ya, dari variabel yang kalian ingin inisialisasi tadi gitu ya, kayak like tadi ini, struktur datanya tuh tipe datanya itu string misalnya, tapi kita bingung nih membuatnya gimana. Nah, ini kita bisa gunakan callable gitu, callable like, kemudian poin yang artinya fungsi ini menerima satu argumen bertipe like dan mengembalikan poin gitu ya. Like sendiri adalah tuple dari 2 poin dan satu float gitu ya. Nah, seperti yang di contoh yang, snip script yang di bawah ini ya, di bawah yang from collection, ABC, import callable, kemudian typing, import type alias, itu kan ada poin, type alias, kemudian float, kemudian lake, type alias gitu, kemudian tuple, kemudian kita coba dengan masukkan callable lake sama poin dan lambda lake. Nah, kenapa sih kita nggak tulis ini aja sih Pak, misalnya lambda lake, terus titik dua tuh string gitu, str, atau integer, atau float gitu. Kenapa nggak gitu aja? Nggak bisa, itu nggak bisa dilakukan ya. Karena lambda itu anonymous function ya kan, yang seperti kita tahu dari awal ya, bahwa dia itu harus menggunakan konfigurasi custom lagi, dan itu bisa gunakan collection ABC kemudian typing ya dari type alias ya. Nah, ini harus digunakan gitu ya untuk
konfigurasi si lambda tadi. Karena kita nggak bisa coba langsung kayak misalnya fungsi biasa gitu ya, misalnya kita buat def terus ada x itu kita definisikan tipe datanya string atau float gitu ya, itu nggak bisa langsung gitu. Nah ini ya perbedaan yang di cara pertama. Nah, alternatif pakai def untuk fungsi lebih terbaca. Nah, ini juga bisa ya, kita bisa menggunakan fungsi biasa untuk membuatnya lebih jelas. Misalnya kita buat start, kemudian itu leg, dan x, dan point, dan return ke indeks yang pertama. Ini ya, pendekatan kedua dengan beberapa parameter posisi atau ada argumennya ya. Daripada harus tahu leg 0, leg 1, leg 2, kita bisa buat fungsi lambda dengan unpacking menggunakan bintang ya. Unpacking ini kayak kita buat dia lebih terurai lagi gitu ya dari si lambda dari. Nah, tapi ini jadi lebih rumit gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya punya data yang lebih banyak gitu. Jadi kayak aduh, saya buat lambda dulu, saya buat def dulu. Kayaknya rumit banget gitu ya. Kenapa nggak sih saya buat objek aja gitu ya? Nah, itulah akhirnya ada cara teknik yang ketiga gitu ya. Tadi kan yang pertama itu adalah teknik fungsi seleksi ya dengan lambda, kemudian dengan def gitu. Kemudian bisa alternatif yang dengan argumen gitu ya, dengan beberapa parameter posisinya kita tempatkan satu persatu gitu melalui fungsi def ini ya. Nah, kemudian pendekatan yang ya tadi masih lanjut ya. Pendekatan kedua itu ya ini ya, kita lihat coba nih. Ada parameter bintang, kemudian kita ada start and distance, kemudian itu masuk ke start gitu ya. Nah, ini kayak dibuat lagi gitu ya. Kayak dia tuh menandakan oh yang start S ini itu tuh isinya ada start, ada end, distance, kemudian start gitu. Isinya start, pokoknya dia dari si variable start tadi. Yang ini loh, di contoh ini. Nah, ketika cara pakainya kita buat sumleg-nya lagi nih. Misalnya kita ada data nih sumleg-nya nih 39 yang ini ya tadi ya. Misalnya ini adalah data angkanya gitu. Terus kita print ya long input S. Kemudian kita tandai kita maunya yang di bintang start, dia di bintang, elang input, kemudian di sumleg dibintangin lagi gitu. Jadi outputnya minus 7633 nih, di 7633 ini di elang input gitu ya. Tapi ini kayak semakin membuat bingung gitu, kurang intuitif dan sulit dilihat gimana kesalahannya kalau misalnya ada error gitu ya. Apalagi kalau misalnya datanya akan semakin banyak gitu. Ini kalau misalnya untuk percontohan aja ya, atau dengan data yang sederhana atau data-data yang tidak terlalu rumit itu akan sangat membantu gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot membangun object class, name tuple atau frozen class. Kita tidak perlu, kita langsung aja dengan eh, parameter posisi ini gitu ya, kita oh ini posisinya kita giniin aja nih, kita bintangin gitu start S kemudian sumleg. Tapi ya jangan lupa kalian buat dulu ininya dulu ya, pendekatan pertama dulu, baru kalian buat pendekatan kedua ini gitu ya. Tapi itu kayak semakin membuat bingung ya. Ya itulah akhirnya dikembangkan lagi ya cara lainnya, yaitu dengan menggunakan tuple. Oke, sampai sini masih bisa diikutin. Masih, Pak. Oke ya, masih ya. Oke ya, tadi kita masih berkutik ke dalam si tadi ya, si bagian tuple tadi ya, tuple nested tadi. Nah, akhirnya dengan problematika yang tadi yang muncul adalah dengan ini ya tadi pemilihan indexing, terus pembuatan fungsi baru seperti kita mau mendapatkan eh, ini ya tepat sasaran data mana yang ingin kita tunjuk gitu, kita refer gitu ya, kita gunakan itu yang mana gitu. Akhirnya muncullah si name tuple ini. Nah, apa itu name tuple? Name tuple itu adalah cara untuk membuat struktur data yang seperti tuple itu lebih jelas dan struktur. Makanya dia ada kayak alias name gitu. Kita memberikan nama ke tuple. Nah, karena setiap elemen memiliki nama dan bisa diberi type hint. Nah, itu ya. Tadi ya ke ujung-ujungnya adalah bagaimana si struktur data dari tuple tadi itu yang isinya berbagai banyak tipe data itu bisa tepat sasaran gitu. Jadi kita tidak salah memanggil si elemen yang ada di dalam tuple tadi ya, dictionary-nya gitu ya.
untuk bisa kita gunakan. Nah, kita bisa, ini ya, mengingat posisi elemen dalam tuple tersebut, cukup pakai nama atributnya saja. Nah, kenapa kita butuh name tuple? Nah, misalnya kamu punya data yang kayak gini, yang tadi tuh, ada 29 koma, minus koma, terus ini. Nah, ini kayak, ini apa sih arti angka-angka ini? Kayak bingung saya gitu ya, tanpa dokumentasi sulit tahu dibandingkan dengan ini gitu ya. Jadi kayak, oh ini nih data jarak loh, data longitude, latitude gitu loh, dan itu yang di ujungnya itu, yang angka terakhir itu adalah, jarak, distance gitu, yang mungkin di dalam bentuk kilometer. Nah, akhirnya kita merekonstruksi lagi nih si tabelnya agar dia bisa mudah dibaca. Nah, kita buatlah dia leg and t gitu ya. Kita buat start point, kemudian end point, distance, kemudian ada distance. Nah, ini akan membuat kita lebih terstruktur dan terorganisir gitu dengan name tuple. Ini salah satu cuplikan name tuple-nya. Nah, seperti apa sih cara membuat name tuple tuh? Nah, name tuple itu bisa dibuat dari collection ya. Collection name tuple itu cara lama tanpa type hints. Nah, itu biasanya di Python versi sebelumnya yang di bawah 3.10. Nah, di atas 3.10 itu sudah lebih modern dan sehingga lebih spesifik lagi gitu untuk name tuple-nya seperti apa. Nah, kemudian kita bisa gunakan typing name tuple. Cara yang disarankan karena bisa memetakan tipe data. Nah, itu yang paling penting nih. Karena kadang-kadang kita ngebuat objek si tuple tadi, itu kita tidak mendeskripsikan dulu nih seperti apa tipe datanya, sehingga kan menyulitkan pengolahan data selanjutnya gitu ya. Nah itu, nah kita lihat nih cara membuatnya nih dari from typing import name tuple. Nah kita panggil si modul name tuple-nya dengan kita ambil fungsi typingnya ya, objek typingnya. Nah kita buat class point empty, itu objek point empty, kemudian name tuple, kemudian biasanya ada nama variable, kemudian ada tipe datanya. Tipe datanya adalah float. Nah inilah yang akan kita memperjelas struktur data kita tadi ya, yang akan kita olah gitu ya, si tuple tadi. Kemudian ada lag empty dengan name tuple, start point empty, kemudian end point dan distance float gitu ya. Nah ini ya, ada point, ada leg gitu ya. Leg ini kayak titiknya gitu ya, titik dan jaraknya gitu. Nah, mengakses datanya itu mudah. Kita tinggal first leg itu, misalnya kita buat first leg gitu, leg nt gitu ya. Point nt kita masukin nilai ininya, point nt juga kita masukin nilai latitude longitude-nya dan jaraknya. Kemudian ini kan point nt ini ya point pertama. Yang pertama nih, yang point nt kedua yang ini. Nah, tinggal kita print nih fresh leg, start, latitude, outputnya udah mudah. Lebih mudah kan daripada leg index 00 yang sebelumnya gitu ya. Kita panggil index 0, kemudian 0 lagi gitu di eh, titik keduanya gitu. Itu akan lebih sulit kan ya, kayak lebih membingungkan. Nah, dengan cara name tuple ini akan lebih mudah gitu. Nah, ini ya. Nah, point entry itu menyimpan koordinat tadi, ini ya penjelasannya. Sampai sini bisa dipahami dengan bagaimana kita membangun name tuple. Saya rasa udah mulai paham ya gimana caranya tadi ya, secara rinci udah saya sebutkan di sini ya, bahwa kita akan menggunakan modul si name tuple, kemudian kita coba dengan si typing ya, fungsi typing ini, dan kita buat objeknya class point empty dan class like empty gitu ya. Ini kalian udah dapat struktur data, udah belajar ini kan ya, kalian udah belajar membuat objek kan tahun lalu ya, tahun lalu kan ya, gitu, semester lalu. Kalau jika udah berarti familiar ya sama cara membuat objek ya di Python. Oke, kita bisa langsung ke contoh fungsi dengan name tuple. Misalnya kita ingin mengambil data dari CSV lalu mengubahnya ke point. Nah, ini yang kebanyakan bakalan dilakuin oleh data science ya. Jadi emang mereka ngambil data kemudian, nah ini ya, generator udah belajar kan? Di yield generator sudah kan ya. Nah, ini nanti masukin ke fungsi float
longitude sama longitude ya, latitude sama longitude, kemudian ada row, terus ada iterable. Nah, iterable ini nanti kita pelajarin di modul selanjutnya. Emang untuk penggunaan fungsional itu emang saling berkaitan ya antara topik satu dan topik lainnya gitu, kayak dari generator, kemudian reduksi sama tadi ya rekursi, kemudian nanti akan belajar iterator lagi sama function modul gitu ya, ada map, ada banyak lah nanti yang fungsi-fungsi yang harus kalian pahami gitu, familiar gitu dengan fungsi tersebut dan kalian harus tahu nih kapan harus menggunakan fungsi tersebut gitu ya. Nah, gunakan name tuple bila data tidak berubah. Bila butuh data yang lebih bisa diubah, gunakan data class atau frozen true gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada muncul istilahnya jadinya name tuple sama dengan tuple plus nama atribut, kemudian plus type hint dan method. Dari sini ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa name tuple itu bisa isinya ada 4 komponen ini gitu? Sebenarnya definisi dari maksud dari name tuple ini apakah si name tuple ini adalah modul yang dimaksud? Apakah atau objek stateless-nya? Ada yang bisa menjelaskan ulang kenapa eh, name tuple plus nama atribut plus type hint dan method plus method ini disebut dengan name tuple yang merupakan dari bagian dari objek kompleks tabel status tadi gitu ya atau kompleks objek stateless. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang sudah nangkap sampai di sini? Ayo. Nah, kita harus mengobrak-abrik lagi ya Visual Studio Code-nya. Jadi misalnya tadi kan kita ingin coba nih sinem. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ininya saya? Kelihatan nggak? Tadi eh, ini nggak usah Kelihatan, di Pak. kelihatan ya. Nah, gini mungkin kelihatan ya. Tadi ada yang disebut dengan istilah name tuple ya. Bukan. Jadi ada name tuple, tapi ini T-nya harus gede ya. Tuple, tuple, nah itu sama dengan tuple. Tadi yang struktur data yang immutable, kata teman kalian ya. Dan kemudian ada nama atribut, eh, kemudian ada satu lagi tipe data atau type hint ya, type hint. Dan satu lagi ada metode. Metode. Ini ya, ini opsional. Kenapa disebut opsional? Eh, nah ini kenapa opsional? Karena kebanyakan ini metode ini kayak lebih bergantung kepada apa yang kita butuhkan. Misalnya dari objek tadi itu kita ingin tambahkan fungsi ketika dia dimasukkan nilai ini variabel ini akan dicetak nilainya ini gitu ya. Jadi kayak menambahkan ini atau menghapus atau meletakkan di lain atau membuat sebuah formula gitu ya. Jadi itu metode, itu namanya metode ya. Nah, ini merupakan eh, yang di atas ini merupakan kompleks kompleks objek stateless ya. Nah, ini merupakan objek kompleks stateless. Nah, di sini kita baru kembali lagi nih. Yang pertama itu adalah tuple. Tuple di sini bersifatnya tadi adalah immutable. Apa aja tadi? Selain immutable. Iya. Kemudian ada lagi bisa diakses indeks ya, diakses indeks dengan indeks. Kemudian ada apa lagi? Tidak bisa diubah, iya, immutable. Kemudian ada ringan dan
cepat ya. Jadi dia lebih karena dia sudah dislotkan untuk beberapa memorinya, beberapa struktur datanya, jadi dia lebih ringan dan cepat, tidak terlalu terlalu berat gitu ya, membawa semua ke dictionary yang misalnya yang sudah ada di komputer itu gitu ya. Ini kan emang kita berhubungan programming dengan hardware-nya ya, jadi emang ini ada hubungannya gitu. Jadi kalau kita mendesain algoritma yang lebih ringan, maka prosesnya akan lebih cepat gitu. Oke, misalnya kita punya data nih, data kita ini dalam tuple gitu ya. Nih, tuple nih. Kemudian kita coba tipe datanya adalah string gitu. Misalnya namanya science data gitu ya. Nah, science data ini eh, adalah ada angkatan 23 gitu ya, yang sedang eh, ini ya di pertemuan ini bahkan angkatan 23. Nah, kemudian kita coba cara yang tadi ya, cara yang indexing tadi, print data 0 gitu ya. Ini cara indexing ya, ini cara index. Kalau cara indexing eh, ini akan cepat ya. Terus akan muncul nih science data. Oke. Itu ini tuple. Ini tuple. Untuk yang kedua, itu kita coba dengan nama atribut kan. Nah, nama atribut. Nah, ini baru kita coba dengan tadi ya, from typing import name tuple ya. Nah, kemudian kita buat nih objeknya class namanya apa? Misalnya person gitu ya. Person. Salah. Kali person. Kemudian kita coba name tuple. Nah, ini ya. Ada name, ada age misalnya. Tapi ini misalnya kita nggak bukan age ini, misalnya angkatan gitu ya. Angkatan INT gitu. Nah, ini adalah nama atributnya. Name ini adalah nama atributnya. Kemudian yang tadi plus type hint tadi itu adalah stringnya ya, tipe datanya. Jadi saya buat sini. Name adalah nama atribut. Sedangkan str ini adalah type hint atau tipe data ya. Atau tipe data. Itu ya. Nah, ini. Nah, makanya tadi udah lengkap ya si name tuple itu tadi terdiri dari tuple itu si datanya, kemudian nama atributnya, kemudian ada ininya nama atributnya, kemudian ada type hint-nya atau tipe datanya. Kemudian ketika kita ingin coba panggil nih si variabel P. Nah, person science data gitu. 23. Ini kita masukin nih nilai P ini adalah dengan nilai name tuple-nya ada science data sama 23. Kemudian kita print name access dengan nama atribut. Nah, kalau kita buat science data. Nah, ini kan lebih enak gitu ya, lebih mudah gitu name daripada kita punya misalnya lebih banyak data di tuple ini kita indexing satu persatu. Nah, ini kan coba terus name gitu ya, terus kita print gitu, maka muncul science data. Ini yang disebut dengan tadi ya 3 komponen tadi si tuple, name attribute dan type hint. Nah, plus method of-nya optional. Kalau tambah ini bisa nggak ya kita nambah metode? Bisa nih, misalnya kalau kita tambahi ada metode di sini. Nah, ini apa yang mau kita tambahin? Misalnya fungsi gitu. Greet misalnya. Nih, self ini ya udah muncul ya. Ini karena AI ya. Jadi ya self kemudian return hello, my name, self name, kemudian from angkatan gitu. Nah, coba kita panggil nih si print greet tadi ya dengan akses metode dengan menggunakan metode. Itu seperti apa? Coba kita running lagi. Ini akan muncul seperti ini dan lebih mudah gitu ya. Gitu ya. Ketika kita punya tadi ya, punya tuple tadi ya isinya science data dan I'm from batch 23 gitu, from angkatan 23 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kemudahan menggunakan functional programming dengan name tuple. Sampai sini udah paham dengan maksud complex object stateless dengan name tuple? Bisa dipahami? Gimana ya?
Di tempat gue kan gitu ya. Udah paham atau masih bingung? Halo? Ini pada tidur ya? Halo? Ini masih ada nggak sih di dalam Ada, Gmail-nya? Pak. Gimana? Udah paham belum tentang Lumayan, Pak. paham ya? Jadi jangan bingung ya. Nanti ketika kalian disuruh misalnya saya minta kalian buatkan Frozen Dictionary gitu misalnya kelas Frozen Dictionary. Ini tinggal kalian buat aja di sini Frozen Dictionary gitu ya. Gitu kan ya. Misalnya saya nanti minta kalian metodenya ada get, ada ini, ada add gitu ya. Nanti kalian tambahkan di sini def. Ini kan fungsional. Tinggal kalian tambahkan def di sini buat lagi untuk metodenya ya. Oke. Sampai sini saya rasa kita bisa balik lagi ke tadi ke 6 tuple. Oke, itu ya dari kompleks objek stateless. Jadi ada tuple, name attribute, type hint, kan metode. Nah, ini contohnya yang bisa kalian lihat. Menghitung jarak dengan name tuple. Nah, ada import method gitu ya. Ini ada class point i. Nah, ini ada latitude sama longitude. Nah, distance distance ini adalah metodenya ya. Jadi kita buat fungsi distance, kemudian kita masukkan formulanya untuk ini ya perhitungan. Ini ya radius untuk perhitungan part ya. Jadi saya masukin di sini, kemudian nanti muncul. Terus penggunaannya tinggal kalian buat P1 misalnya titik 1 sama titik 2 ini. Ini ada data dalam bentuk tuple gitu ya. Kemudian kalian print P2, maka jaraknya akan muncul nih outputnya 0,0001 gitu. Gitu ya. Atau kalian bisa coba si metodenya nih, apply distance method of data start object nih. Misalnya ada start di poin ini, kemudian selesai di poin I dengan latitude sekian. Kalian bisa ngitung nih dengan start, kemudian end, kemudian kalian gunakan fungsi round. Round ini adalah membulatkan ya, membulatkan si start distance dengan end gitu. Ini ya kita masukin apa maaf tadi ininya fungsi ininya ya si distance-nya ya start distance end kemudian 4 kemudian akan muncul nih like start sama dengan start nggak bener nggak true like end sama dengan end nggak bener gitu dan distance-nya berapa kita cek 38 seperti itu ya. Ini menghitung jarak ya tadi ya menghitung jarak kemudian ada contoh lainnya itu seperti kalian bisa lihat ini ya, GPS gitu ya. Misalnya bayangkan kamu sedang dalam perjalanan darat menggunakan GPS. Tugas kamu adalah mengkonversi data koordinat mentah menjadi struktur data yang rapi, lalu melihat hasil visualisasi perjalanan di peta. Nah, di sini nih ada datanya, variabelnya yaitu kita akan buat kelasnya tadi point nt, kemudian leg nt, dan kemudian trip. Trip ini adalah catatan lengkap dengan perjalanan NP. Nah ini ya, contoh misalnya ada titik di koordinat A, titik B, C, D gitu. Atau saya buat dalam titik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Coba saya ubah nih. A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada titik ini, kemudian ada longitude sama latitude-nya gitu ya. Nah, kemudian penyelesaiannya itu caranya kita definisikan dulu struktur datanya. Jadi ingat ya, ketika kalian tadi diminta nih, kalian ada mengukur suatu jarak dari titik satu ke titik berikutnya, kemudian data tersebut kalian simpan dalam bentuk tuple gitu ya. Nah, penyelesaiannya tuh kalian tinggal bisa membuatnya dengan bentuk class gitu ya. Point NT, kemudian class untuk like NT gitu ya. Ini dalam nautical miles. Nah, ini kan yang tadi ya ada name tuple, ada nama variabel sama type hint gitu ya. Ada tipe datanya gitu. Latitude sama longitude itu float dan distance juga float gitu ya. Dan start sama end itu nama variabelnya itu merupakan bagian dari kelasnya si point nt gitu ya. Itu karena dia ambil dari latitude sama longitude-nya dari point nt. Nah, kemudian kita buat like nt-nya gitu ya untuk menghitung jaraknya. Jarak misal dari
eee, awal sampai akhir gitu ya. Kita menggunakan fungsi hover sign ini ada rumusnya ya. Nah ini, untuk menghitung jarak itu menggunakan hover sign gitu. Misalnya nih, longitude sama latitude-nya nih, kita hitung nih dari met radians, kemudian ada radians yang kita masukin nih, nilai radians dari latitude sama longitude gitu ya. Nah, kemudian kita coba kurangkan latitude sama longitude-nya dan kita gunakan, si variabel A ini untuk menghitung, ya tadi kita bagi 2 terus kita pangkatkan, kita kasihkan cos. Nah, ini hover sign ya, ada fungsi cosinus sama ininya ya. Jadi kayak jangan kalian langsung mengukur misalnya, oh titik ini sama titik ini, ya gimana ngukur jaraknya, itu kan ada fungsinya ya. Nah itu makanya, ada pengetahuan lebih umum lagi gitu ya, kayak kalian harus lebih, mencari lagi nih, real apa ya, referensi lagi lah, gimana cara menghitung data tadi gitu ya. Jangan kita tahu data tapi kita nggak tahu cara ngolahnya gitu ya. Nah seperti itu ya. Nah yang ini kita ubah dulu koordinat jadi objek point and key, kemudian definisikan fungsi jarak cover sign. Lalu kita hitunglah tadi tripnya ya. Ini ya sudah saya iniin ya, saya urutkan ya, definisikan dulu strukturnya, kemudian definisikan raw koordinat ini dalam bentuk tabel, kemudian kalian ubah koordinatnya menjadi objek. Nah ini, kemudian definisikan fungsi jaraknya, lalu buat like and thing. Jadi kalian susun satu persatu akan dapat nih ketika kalian simulasikan. Kira-kira berapa jaraknya ketika saya punya, raw koordinat sebanyak ini gitu, ya. Nah, kalau contoh dengan data CSV itu gimana? Kamu sedang melacak suhu harian di kotamu selama 1 minggu. Nah, melalui situs suhu harian. Data ini terekam dalam format berikut, misalnya hari Senin sekian, Selasa sekian, Rabu sekian, Jumat, eee, ya segitu, sampai hari Minggu gitu. Nah, ini ada muncul pertanyaan nih, bagi orang awam nih yang nggak tahu data ini apa nih, hari apa sih yang terjadi kenaikan suhu tinggi dibanding hari sebelumnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dengan data yang cuma beberapa baris, mungkin kita bisa tahu, oh data tertinggi itu, eee, hari Jumat tuh tinggi 31 nih dari 27, dari hari Kamis tuh naik beberapa derajat sampai 31 nih. Itu juga tuh ada koma-komanya ya, ke 31, terus 31 ke 30 turun, turun lagi ke 28, itu kan beberapa selisihnya kan kadang kalau dia dalam bentuk desimal kayak gini kan kita harus memperhitungkan juga nih, berapa angka dalam, di belakang koma gitu ya. Kemudian, kalau misalnya datanya banyak gitu, ada 100, baris atau 1.000 baris gitu, dia dihitung dalam setiap 1 menit sekali atau, sejam sekali gitu ya. Nah itu akan jadi menyulitkan kita kan ya. Tapi yang lebih bagus ketika kita punya data yang seperti, banyak itu kita bisa langsung explore gitu ya, langsung kita olah. Nah, kemudian dia muncul pertanyaan lagi gitu, hari mana nih terjadi penurunan suhu terbesar gitu? Berapa rata-rata suhu mingguan? Jika suhunya nyaman adalah antara 28 sampai 30, berapa hari yang berada dalam rentang itu? Nah, ini kan jadi kayak pertanyaan nih. Oh ini statistik ini gitu, kayak kalian langsung panik ke statistik ini kayaknya statistik. Tapi kan ya nggak langsung kita masukkan ke statistik gitu ya. Jadi kita harus buat dulu nih kayak pengolahan pre-processing-nya seperti apa sebelum kita masuk ke statistiknya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya nih kita coba nih kita definisikan dulu class-nya. Tadi ada day, ada temperatur, kemudian ada, lag-nya kita coba dengan titik awalnya misalnya awalnya itu ada Senin, kemudian terakhir itu Selasa gitu, kemudian balik lagi dari Selasa, terakhirnya Rabu gitu ya. Nah gitu ya, berapa change-nya gitu ya. Kita lihat perubahan dari si ininya, eee, variabel-variabel tadi ya. Nah, kemudian kita definisikan fungsinya. Nah seperti ini ya, yang udah saya, eee rangkum ya. Kemudian kita bisa buat ke main programnya nih, langsung ke main programnya. Misalnya kita baca nih, dari weather CSV nih. Tadi misalnya dalam bentuk CSV gitu. Nah, kemudian kita with length, kemudian masukkan points, kemudian analisis suhunya. Nah, kalau seperti ini kan jadi lebih, mudah ya untuk menganalisisnya ya. Apalagi, tadi ya, kompleks objects, stateless ini immutable gitu, cepet gitu. Jadi dia akan, kerasa lebih cepat ketika kita
ininya ya, sudah mengetahui apa-apa saja komponennya tadi ya, si variabel-variabel name-nya tadi ya. Nah, kan akan muncul nih output-nya, analisis suhu, kemudian hari yang kenaikan suhu tertinggi itu hari Jumat, Friday, itu naik 33,2 derajat, kemudian turun di hari Minggu minus 2,5, kemudian rata-rata suhunya itu adalah 29. Kemudian jumlah hari dalam rentang suhu nyaman itu hari apa aja gitu, ada berapa hari jumlahnya, ada 4 hari gitu. Nah, kalau misalnya dalam 1 tahun ada berapa hari gitu, nanti jadi suatu insight yang bagus ya ketika kita punya data yang tadi yang banyak gitu ya. Terus kita olah dengan functional programming. Jadi nggak selalu mulu-mulu kalian langsung ini ya mengetahuinya dengan tadi ya statistik atau langsung pandas gitu. Ya mungkin cepat aja, tapi kan dari segi analisis atau yang akan pertanyaan refleksinya atau diskusinya akan lebih banyak gitu ketika kita akan mencoba pre-processingnya ke bentuk apa aja gitu. Jadi ini emang nanti ininya ya bermuaranya ke eksplorasi data analisis yang mungkin kalian sudah pelajarin di statistika sains data ya. Nah, itu kan nanti akan ke sana. Jadi emang pertanyaan-pertanyaan ini bukan termasuk pertanyaan yang membangun model gitu, tapi kayak pertanyaan remeh-temeh gitu kayak data ini sebenarnya apa sih? Kita kenalan sih sama data ini isinya apa sih sebenarnya gitu. Nah, itulah yang perlu kita perlukan adalah tools-nya adalah functional programming gitu ya. Nah, ini contoh kode visualisasinya ya. Misalnya kalau kalian udah masuk ke statistiknya, nih kelihatan nih. Jadi kan lebih enak nih kalau kayak gini ya ternyata eh, namanya visualisasi dari suhu hariannya gitu. Oke, ini saya skip aja jadi tidak perlu dikerjakan. Kemudian ada menggunakan yang selanjutnya adalah data class frozen true. Nah, kalau menggunakan ini data class frozen true ini menggunakan dekorator sih sebenarnya. Sudah masuk ke tingkat yang lebih advance lagi. Dekorator itu baru kita pelajari di pertemuan ke-11 ya. Jadi nanti setelah Wangstu sama iterator, kalian akan belajar gimana sih bangun dekorator. Nah, untuk kali ini kita hanya menerapkan dekorator aja. Dia dia kayak inilah kenal-kenalan lah kalian ke dekorator data class gitu ya. Nah, frozen true ini adalah membuat si datanya tadi agar tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Misalnya kita udah punya tuple nih, terus kita terapkan si data class frozen true. Nah, itu akan membuat data tuple itu tidak bisa diubah gitu. Sudah tetap gitu, memorinya segitulah gitu. Nggak bisa lagi ditambah-tambahin dan dikurangin gitu. Nah, itu ya. Nah, apa itu data class-nya? Data class frozen true gitu ya. Ini bukan eh, frozen gitu ya. Ini adalah cara untuk membuat struktur data yang tidak bisa diubah atau immutable dengan sintaks Python yang bersih dan elegan. Nah, frozen itu emang dari kata dibekukan gitu deh. Jadi alias alias objek tersebut sudah dibuat tidak bisa diubah-ubah, immutable, sudah tetap gitu. Nah, tujuan penggunakannya itu untuk integritas data, data tidak bisa diubah sembarangan, kemudian untuk membuat struktur data yang jelas dengan nama atribut dan tipe yang sudah jelas juga gitu ya. Kemudian cocok untuk representasi data seperti koordinat, suhu, atau log, dan sebagainya ya. Jadi emang real time data-data dari sensor yang biasa digunakan di fisika gitu ya, atau teknik fisika, elektro, dan eh, ini ya perangkat-perangkat sensor itu emang mereka tuh menyimpan datanya itu ya tadi ya harus tetap gitu. Jadi tidak bisa kita ubah sembarangan gitu. Jadi kita harus membuat data tapel yang sudah direkam oleh sensor itu harus freeze gitu, frozen gitu. Langsung dia harus dibekukan. Jadi tidak ada orang-orang yang mensabotase nilai data-data real tadi ya. Sebenarnya ini bisa kita turunin gitu loh. Sebenarnya nggak seperti ini datanya. Nah, itu kan susah ya. Itu akan karena kita membuat celah yang harus bisa ubah-ubah akhirnya ya tadi ketika real time berlangsung akan mengakibatkan lonjakan memori yang sangat besar gitu ya sehingga device-nya akan konslet dan panas disknya karena semikonduktornya tidak kuat dalam satu kali proses gitu ya karena dia terlalu banyak gitu ya karena gini istilahnya itu analoginya gini
saya tuh sebenarnya kayak bingung gitu, saya tuh pengen masukin apa gitu kan belum jelas karena dia bisa diubah-ubah kan. Jadi saya bawalah selemari gitu. Nanti saya mau traveling nih, saya pakai baju apa ya? Saya bingung. Kayak gitu kan komputer deh, jadi bingung karena dia bisa diubah-ubah, dibawanya lah selemari, dibawanya lah sekoper yang sampai berbanyak-banyak gitu untuk menjaga tadi ketika diubah dia tetap ada slot-slot yang kosong gitu atau ketika dia diambil ketika dia di banyak opsi, dia masih tetap menyimpan memori-memori yang lebih banyak gitu, lebih eksponensial. Nah, ketika kita sudah membuat dia frozen atau data close, nah akhirnya kita menetapkan, ah udah saya bawa satu ransel aja, 3 biji baju, 4 baju, sama 4 celana udah selesai gitu. Nah, tinggal itu aja saya mau bawa ke traveling. Nah, akhirnya efisien kan jadinya penggunaan dari si tuple tadi gitu. Nah, contoh sederhananya itu kayak gini juga nih. Kita tinggal panggil dekorator data class, kemudian kita buat parameter frozen-nya itu sama dengan true, kemudian kita masukkan ke name tuple tadi ya, ke objek poinnya tadi ya poin DC, kemudian like DC gitu ya. Di sini nggak pakai name tuple ya, maaf. Ini langsung ke class gitu ya. Jadi dimasukin kelasnya, kemudian kita bisa membuat data seperti ini gitu ya. Kayak first like DC, misalnya dari poin DC 1 ke poin DC kedua, terus ada jaraknya. Sekarang kita bisa akses atributnya gitu ya. Kayak first leg gitu ya. Start itu di poin titik awal dan latitude. Latitude-nya berapa? Gitu, titik pemulaiannya itu outputnya muncul 29 sekian. Namun ketika kita coba ngubahnya gitu, press select dot distance gitu sama dengan 200 gitu ya. Kalau kita mau coba ubah nilainya 200 gitu. Nah, kan akan terjadi error karena tadi datanya sudah di frozen, tidak bisa diubah-ubah. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi emang ini berkaitannya dengan eh, tadi ya pengolahan data ya dan menuju ke eh, ini ya, eksplorasi data analisisnya gitu ya, memang ini penting digunakan. Nah, mengapa pakai frozen true? Nah, ini ada beberapa alasannya ya. Dibandingkan name tuple yang ada yang dijelaskan sebelumnya, frozen true ini lebih banyak opsi gitu. Misalnya Eee, dia itu bisa dengan dukungan type hints-nya tuh lebih banyak gitu ya, dukungan type hints-nya iya sama. Oh maaf, metodenya yang lebih banyak. Nah kalau di name tuple itu dia terbatas, jadi hanya beberapa metode saja yang diizinkan, jadi nggak semua metode bisa masuk, karena dia emang ini ya tadi ya, si name tuple-nya emang ada batasannya gitu, dia nggak superior gitulah. Jadi tinggal data class saja yang kita gunakan kalau kita punya metodenya yang banyak. Jadi kayak, oh metode kita ada add, ada remove, ada nambah, ada move, ada ini pause, ada cari, find, ada replace, ada apa banyak banget kan kita mau tambah-tambahin metodenya ya data class aja, gunakan data class. Tapi kalau misalnya cuma menambahkan atau mengganti, replace, atau menambah insert gitu ya, memasukkan gitu, itu ya udah gunakan aja lah name tuple. Kalau di name tuple juga ada yang tidak bisa gitu, dia default. Misalnya tadi, kita coba ke angkatan tadi. Misalnya kalau kita nulis angkatannya sama dengan integer. Nah, kalau kita kelupaan nih ngasih atau di data kita nih tidak ada, eee, angkatan atau variabel angkatannya hilang gitu. Nah, itu kan kadang kalau di name tuple itu dia karena dia tidak punya default, dia akan error gitu, tidak bisa membaca. Nah, sedangkan di menggunakan data class frozen true ini, kita bisa membuat default. Misalnya tadi ya, kalau misalnya dia tidak memiliki angkatan gitu, maka default-nya di angkatan berapa? 20K, tulis angka 20, 30 gitu, atau 23 gitu. Jadi dia bisa di default. Nah, kemudian ada slot juga di data class ini. Ini bukan slot itu ya. Maksudnya ini slot ini adalah memberikan laci yang secukupnya gitu untuk si data class ini berapa. Sedangkan yang tuple ini ternyata dia tuh masih bisa punya beban yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi memorinya akan semakin besar gitu ya. Kalau data class ini karena kita sudah bekukan maka kita juga bisa menslotkan berapa sebenarnya yang nama variabelnya yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau diwariskan itu ya kayak ini ya, maksudnya diwariskan ini kayak
ya tadi kelasnya itu yang name tuple sama data class ini kan sama-sama parent ya, parent class gitu ya. Jadi inherit dia bisa digunakan untuk selanjutnya gitu untuk di anak-anakan dari objek-objek yang lainnya itu bisa gitu. Itu yang maksudnya diwariskan. Nah, kemudian penggunaan slot through itu ya tadi menggunakan untuk menghemat memori. Kita tuh bisa menggunakannya untuk konsumsi memorinya tadi agar dia dibatasi gitu. Ya karena kenapa tadi ya? Karena tadi ya nama variabel yang kita masukkan lewat name tuple itu kadang bisa bertambah. Kita kadang kan udah kita buat nih dia froze gitu ya, udah, oh ini immutable nih name tuple. Tapi ketika kita butuh lagi nih si variabel baru, kita tinggal membuat name tuple-nya jadi lebih baru lagi. Misalnya kayak gini, misalnya kalian ngedit foto nih, terus fotonya kurang pencahayaan, saya kasih ini lagi lah cahaya gitu, atau saya kasih AI gitu, warna-warna di awan-awannya gitu, biar dia kelihatan golden hours. Nah, kan ketika udah kalian tambahkan gitu, sebenarnya foto kalian itu tuh memang nggak bisa menambahkan gitu kan, dia kan udah tetap gitu, itu foto kalian gitu. Ketika menambahkan, kalian itu menimpa gitu, menimpa hasil foto yang sudah ada gitu. Jadi ada pilihan opsinya itu simpan baru gitu, simpan salinan, salin simpan gitu ya. Nah itu isi name tuple tuh kerjanya kayak gitu. Ketika dia ditambahkan nama variabel baru lagi, dia akan menimpa lagi variabel yang sudah ada. Sedangkan kalau kita menggunakan eh, data class dengan frozen true dan swap true, kita akan memberi larangan untuk menambahkan tadi ya, menambahkan nama variabel tadi di dictionary-nya itu kayak gitu analoginya. Jadi sehingga dia akan ditahan. Oh nggak bisa, kita udah penuh nih, kita nggak memori penuh, nggak bisa kamu buat edit-edit foto lagi. Eh, ini Google Drive-nya udah 15 giga, nggak bisa lagi 15,000,1 nggak bisa, udah habis, nggak bisa ngedit pokoknya. Makanya kita udah oh nggak bisa diedit gitu ya udah berarti dia semakin ini ya semakin bagus gitu ya, karena akhirnya udah ditetapkan nih sekian gitu, data, objeknya tadi. Sehingga ketika dia diparalelkan atau pengolahan datanya lebih besar dengan data yang lebih besar, maka, beban kerjanya nggak akan terlalu berat karena dia sudah "Oh ini bakal segini sih, waktu dan jangka waktunya sekian," gitu. Jadi udah frozen gitu, kita udah tahu. Oh konsumsi memorinya tuh beberapa MB gitu, sudah tahu. Pasti waktunya juga akan misalnya 5 menit gitu ya, pasti udah bakal tahu. Seperti itu ya. Jadi, begitu bedanya si, penggunaan slot, dan tidak menggunakan slot. Jadi sebenarnya data class juga bisa ditambah-tambah, tapi ketika kalian membuat slotnya itu false, dia tidak true. Kalau ketika kalian sudah nggak pengen ditambah-tambah gitu, udah saya punya punya penyimpanan cuma 15 giga aja. Ya udah kalau lewat dari sini nggak boleh, ya udah kalian buatnya true, dia harus true. Dia udah dibuat true akan tidak ditambahkan lagi alokasi memori tambahan. Oke, kapan menggunakan data class frozen true? Ketika struktur data yang sudah kita punya itu adalah tetap. Jadi dia tidak ada perubahan-perubahan apapun lagi. Kemudian kita ingin lebih ekspresif dari tuple biasa gitu. Kemudian type checkingnya juga lebih eh, detail dan komprehensif dan auto completion di editornya gitu sudah terlihat rapi. Sehingga kita tahu nih nama atribut ini, nama variabel ini, tipe datanya ini. Nama variabel ini tipe datanya float, integer, string, double, char gitu ya. Kita udah tahu semuanya. Nah, jadi ketika kita akses data berkali-kali dan kita tidak bingung ketika kita nanti salah masukin gitu misalnya, oh ini tadi saya mengubah nilai di tapelnya tadi nilai si nama itu saya ubah jadi sains data tadi nggak ada spasi ini ada spasi gitu biar lebih bagus aja ternyata nggak bisa kayak gitu ya karena kita mencoba untuk menggunakan tools yang benar-benar dia sudah membekukan datanya jadi dia data tersebut ketika sudah ditangkap di collection dari perangkatnya, data tersebut kemudian di-freeze, tidak bisa lagi diubah-ubah. Dan kemudian kita gunakan pengolahannya
agar kita bisa mengakses berkali-kali data tersebut tanpa ada gangguan. Nah, ketika mengakses berkali-kali tersebut, itu akan membantu kita juga karena memori yang digunakan nggak terlalu besar kan, karena kita sudah membuat tools tadi itu menggunakan eh, struktur yang frozen gitu, yang sudah dibekukan. Sebenarnya banyak banget sih istilah-istilah tentang membekukan si tuple ini. Saking banyaknya mungkin di paradigma-paradigma lain atau cara-cara lain, cara-cara unik itu akan muncul gitu kayak ya tadi ya ada list yang akan bentuknya kayak dictionary yang dibuat membeku gitu ya, dibekukan datanya atau seperti apa itu banyak banget ketika kita bergerak di bidang data engineer gitu ya, atau yang memang sehari-harinya memang pengolahan data di bagian tidak modeling gitu ya. Nah, ini ya yang saya ini ya tentang data class frozen true ini di bagian kompleks object stateless. Sampai sini masih bisa dipahami atau sedikit membingungkan atau pada tidur nih? Lumayan, Pak. Lumayan, sudah nyambung ya. Jadi ada berapa kompleks stateless object? Eh, ya, kompleks object stateless, maaf. Jadi ada berapa cara ketika kita bisa menggunakan kompleks stateless object? Kembali lagi. Kompleks object stateless. Ada berapa cara? Tadi, ada yang bisa jawab? Tadi ada berapa cara untuk menggunakan kompleks object stateless atau objek kompleks tak berstatus ini? Yang pertama, menggunakan, menggunakan apa yang pertama? Tuple bukan, Pak? Ekspresi, ya tuple itu ininya, datanya, struktur Enggak. datanya. Ya, Sama name tuple sama data class. Frozen oke itu. ya. Data class ya, data class. Oke, benar ya. Ada pertama kita menggunakan konfigurasi lambda atau fungsi. Kemudian yang kedua kita bisa menggunakan name class, name tap tuple name tuple, maaf saya, name tuple. Kemudian yang ketiga itu data class frozen true ya. Nah, ini baru 3 nih. Kita akan masuk ke yang lebih modernnya lagi. Oke, ini ada studi kasus sih yang saya buat ke kalian nih, masukkan ke sini. Itu ada weather tracker, itu riwayat suhu harian, di mana kita ingin ini ya menganalisis data suhu harian menggunakan tadi ya menggunakan frozen data class. Nah, di sini sama sih sebenarnya strukturnya kayak yang sebelumnya. Kita buat dulu objeknya, objek class-nya, kemudian kita panggil dekorator data class-nya, kita masukkan parameter frozen true, kemudian kita coba masukin nilai si tuple-nya tadi ya. Ini dalam bentuk list ya, tuple-nya malahan. Weather data, lalu kemudian list di dalamnya ada tuple gitu ya. Kemudian ada hitung suhu rata-ratanya, kita masukkan metodenya ini untuk hitung rata-rata. Kemudian langkah keempat itu kita coba lihat statistiknya itu dengan suhu tertinggi max sama suhu terendah gitu ya. Nah, ini ya, ini salah satu contoh yang sama aja sih sebenarnya. Kalau bedanya tadi dengan yang tuple itu ya mereka menggunakan tadi import name tuple, sedangkan kalau di data class kita menggunakan data classless, data class dengan objeknya tadi tanpa name tuple ya, langsung ke nama variabelnya. Nah, kemudian kita masukin objek-objeknya, fungsinya, fungsi metodenya, kemudian kita simulasikan. Sebenarnya kita mau ngambil apa sih dari data tersebut gitu ya. Misalnya kita coba ubah datanya ini, misalnya si indeks 0 gitu ya, kemudian temperaturnya sama dengan 35. Ini akan muncul error gitu ya, karena temperatur sudah di frozen datanya, jadi nggak bisa diubah. Walaupun tadi kita coba mengubah si ininya, si tuple-nya ya, si tuple kita coba ubah gitu sama dengan 35 itu enggak, dia tidak bisa, dia sudah nge-frozen yang awal gitu ya. Nah,
ini ya outputnya, kemudian nanti data suhu harian akan muncul Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sampai Jumat, Sabtu, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih istilahnya yang dimana kita akan coba mengakses data si tuple tadi dalam bentuk CSV gitu. Misalnya kalau datanya objeknya lebih kompleks gitu, ya kayak gimana sih yang gunain propertinya, properti kelas-kelasnya gitu. Nah, konteks masalahnya tuh kita sering kali dapati data ya, contohnya data cuaca itu dari sumber eksternal seperti APA atau file-file CSV yang tidak langsung cocok dengan struktur Python objek yang sudah kita buat. Nah, tadi ya ada objek kelas tadi udah kita buat nih misalnya nama atributnya berapa gitu ya, tipe datanya apa itu kadang agak lebih kompleks gitu kok ini beda gitu ya. Maka kita perlu melakukan transformasi atau memilih strategi untuk menginisialisasi objek. Nah, caranya itu ada dua strategi utama. Pertama itu adalah parser eksternal yang membuat data menjadi bentuk Pythonic. Nah, kemudian yang kedua itu kelas itu sendiri yang melakukan parsing dan konversi dari raw data. Nah, itu jadi ada caranya ada dua. Nah, parsing itu sebenarnya apa sih? Parsing itu kayak kita menguraikan tadi loh, menguraikan data tadi ya lebih banyak gitu, lebih terurai gitu. Kita lebih bisa tahu strukturnya seperti apa dan aturan-aturan yang variabel nama atributnya yang seharusnya kita buat itu seperti apa. Kita pecah-pecah gitu. Nah, itu ya kayak istilah parsing dalam bahasa Latin atau parsion gitu ya, yang berarti bagian atau dari bagian-bagian kecil gitu ya. Nah, kemudian nih contohnya nih kayak kita coba aja nih studi kasus data cuaca kan ini kayaknya kompleks ya. Karena kita kan punya data cuaca yang kadang-kadang itu bentuknya kan CSV gitu atau JSON atau XML gitu kan itu kan lebih kompleks ya. Nah, kita coba nih, membuat misalnya kita punya di bayangan kita tuh CSV-nya tuh ada date, temperatur, humidity, kelembapan, atau location dan location-nya ya. Nah, kita ingin membuat objek Python weather record. Nah, ini objeknya nih, objek yang mau kita buat nih, objek weather record yang akan menyimpan data ini dengan properti tambahannya seperti head index. Nah, tadi kan kita sudah punya misalnya weather record, tapi kita nggak punya ininya, kayak di dalam CSV itu tidak ada indexingnya gitu. Jadi kita tambahin aja nih hit indexnya gitu, berapa. Nah, langkahnya itu kita buat kelas weather record, kemudian kita hitung nih property hit indexnya nih dari float, kemudian ini ya masukin caranya dengan inisialisasi dari data mentah gitu. Nah, kemudian kita buat post init untuk memulai, terus kemudian kita hitung heat index computation-nya. Misalnya ini rumusnya ya, ada T, ada H, ada temperatur, humidity. Nah, ini kita masukin nilainya 0 kali 0, kali 33% dikurang 0,7 atau 7%. Kemudian 2 gitu ya. Nah, ini ada ininya di 2 di belakang koma gitu ya, di round gitu ya. Dibuat di dalam ininya, fungsinya. Kemudian kita buat tambahkan class method. Nah, sebenarnya memang di si kompleks ini nih emang kita harus tambahkan dekorator tambahan lagi nih kayak class method nih. Class method ini emang nanti sih dibahas sih dekorator desain itu akan kita bahas di pertemuan sebelah sih. Cuma ya ini nggak dibahas dulu di sini ya. Cuma untuk sebagai pengenalan aja bahwa ketika kita punya data CSV, kita bisa kok proses data tersebut, ngebaca tersebut, data tersebut dengan tambahan-tambahan atribut atau nama yang kita ingin tambahkan ketika dia tidak matching dengan objek Python-nya kita gitu kayak weather record ini misalnya kita tambahkan heat index gitu ya. Nah, ini ya kemudian langkah keduanya kita buat nih CSV objeknya nih CSV datanya ini sekian. Nah, kemudian langkah ketiga baru kita gunakan objek tadi ini untuk simulasinya nih, seperti apa misalnya tanggal, suhu, heat, indeks, sama lokasi. Nah, ini salah satu rinciannya ya. Misalnya kita eh, gunakan class method untuk memisahkan parsing dan konstruktor utama. Nah, class method ini adalah untuk memparsing ya. Parsing yang tadinya misalnya metodenya ini adalah
compute heat index, kita bisa buat lagi nih class method untuk, lebih bagian dari fungsi utamanya. Ini fungsi utamanya kan, terus kita buat fungsi yang lainnya, yang bisa kita bagi bagiannya gitu untuk dari konstruktor utama. Dia kayak, "Oh ini kita mau buat dia jadi berdiri sendiri," gitu. Kemudian gunakan pos ini untuk eager computation. Eager computation itu strategi di mana perhitungan atau pemrosesan data dilakukan langsung saat objek dibuat atau diinisialisasi. Dengan kata lain, hasilnya dihitung lebih awal dan disimpan sebagai atribut. Nah, ini memang dihitung di awal-awal ya. Pos ini itu kan menghitung awal ya tadi ya. Fungsi utamanya adalah compute heat index gitu. Nah, kemudian gunakan properti jika membutuhkan lazy computation. Lazy computation ini lebih ke paralel ya. Jadi kayak lebih agar dia lebih tidak terlalu terburu-buru gitu menghemat memori. Nah, fokusnya dapat gitu. Nah, fokus pada pada membuat objek tidak berubah. Nah, ini yang tadi ya, tidak merubah dari eh, si data tadi. Nah, ini ya alternatifnya kita jika menggunakan lazy lazy computation gitu ya. Kita masukkan data class, kemudian kita masukkan lagi property, ada namanya dekorator property. Itu tuh menunda perhitungan sampai benar-benar diperlukan. Ya kayak, ya jangan semua dihitung lah. Kalau misalnya kita punya objek, ini kita panggil objek. Ada fungsi, ada metode ini, semua digerakkan nih sama si komputernya. Jadi sehingga kita butuh, kita namanya properti ini nggak usah digunain dulu, karena kita maunya dia nanti kalau dia digunakan ketika ada kita butuh heat index, kalau misalnya kita cuma butuh temperatur sama humidity rata-rata doang, ya kita dia nggak perlu ngitungin gitu. Jadi kita tambahkan si properti ini di atas heat index, sehingga dia akan dilewatkan ketika perhitungan, itu ya. Ini kan kita jelaskan dekorator tuh seperti apa kerjanya di pertemuan sebelah sih. Meng Name tuple ini ya bukan name tuple lagi, kompleks objek stateless ini emang kebanyakan sudah ini yang menggunakan fungsi-fungsi yang sudah advance gitu. Nah, ini yang lebih modern lagi nih, menggunakan pustaka persistent untuk data immutable. Si persistent ini muncul untuk, memperbaiki yang ada di Nentapel gitu ya. Jadi Nentapel sama Frozen Class sehingga dia lebih fleksibel aja digunakan. Jadi ada orang yang menciptakan pustaka ini ya untuk membuat objek-objek yang tadi yang immutable tadi itu bisa digunakan secara ini ya fungsional gitu ya. Nah, selain menggunakan Nentapel dan data class bawaan Python, kita juga bisa menggunakan modul persistent untuk objek kompleks yang immutable, ini ya, stateless. Nah, cara ini sangat berguna dalam konteks fungsional programming atau aplikasi yang memerlukan jejak audit atau audit trial. Memang akan muncul nih, ada ininya, jejak auditnya ya. Kemudian persisten adalah pustaka Python untuk struktur data immutable, artinya setelah data dibuat tidak bisa diubah dan semua perubahan menghasilkan salinan baru. Ini sama sih kayak name tuple tadi. Cuma nanti ada istilah-istilahnya yang di persisten ini dibuat baru gitu. Nah, persisten ini biasanya digunakan untuk penyimpanan data yang lebih mudah diserialisasi gitu, kayak dibuat paralel atau dibuat ini ya bentuk deretnya seperti apa gitu ya. Nah, ini struktur data utamanya tuh dari persisten itu ada yang mirip gitu, misalnya p-vector. Kalau di persisten, p-vector itu mirip dengan list. Nah, kalau PMap atau dictionary itu ya mirip dengan dictionary. Itu bisa digunakan untuk dictionary immutable. Ada pset itu untuk set immutable dan prerecord ini untuk mengganti data class atau name tuple-nya. Nah, ini adalah objek yang digunakan atau yang akan diterapkan gitu ya. Ada pick class. Nah, class biasa nih, mirip pre-record yang lebih fleksibel dan OOP friendly. Ini ada beberapa ya dari persisten tuh ada 5 ya, ada p-vector, ada p-map, ada p-set, ada p-record, dan p-class. Ini kurang lebih sama aja sih sebenarnya, cuman caranya mungkin lebih mudah gitu dan dia sudah didokumentasi dengan baik ya. Jika kalian bisa kunjungi websitenya ya, kan bisa lebih paham gitu melihat contoh-contohnya yang menggunakan persisten. Nah,
Contohnya ini kayak gini nih, misalnya kita punya, tadi ya, persistent, PMap, hello gitu ya, ada dictionary, ada tuple gitu ya. Itu di versi V itu tidak bisa dirubah karena kita udah ngebekukan ini. Jadi dengan sintaks yang hanya satu baris ini kita nggak perlu buat yang terlalu banyak gitu ya kayak di name tuple sama frozen data class tadi ya. Nah, kalau kita mau nambahkan kita tinggal bisa nih V2 dibuat versi yang kedua nih datanya dengan kita tambahkan dengan set gitu ya. Fungsi set tadi. Set itu untuk set immutable-nya, menambahkan, memunculkan yang baru gitu. Nah, tapi record itu sama nih struktur datanya mirip dengan tuple gitu. Tapi ya ini eh, mereka lebih mudah deh ya digunakan ya. Karena ada dokumentasi yang jelas ya. Kalau misalnya yang tuple itu kan emang ini ya, emang built-in gitu ya, yang sudah ada gitu. Kalau yang ini kan bisa kita gunakan untuk kebutuhan misalnya ya tidak terlalu banyak baris dan memori, mau mengurangi memori gitu ya, algoritma-algoritmanya. Kemudian kita juga bisa tahu nih dari evolusi objeknya itu seperti apa. Daripada mengubah objek secara langsung, kita juga bisa melihat perubahannya gitu kayak metode seperti set atau evolve itu yang ada di dalam persistent itu bisa menghasilkan data baru gitu. Misalnya data yang pertama itu versi persistent yang udah dari awal tuh kita bekukan, kemudian ketika kita sudah ingin banget mengubah di dalamnya atau menambahkan di dalamnya, kita tinggal upgrade dia ke versi kedua gitu. Atau downgrade dia ke versi yang kedua. Nah, itu ya. Jadi kita bisa evolve tuh si data class-nya tadi. Nah, kita dapat mengonversi nilai titik ke dalam format yang lebih berguna dengan menggunakan fungsi serializer gitu ya. Untuk beberapa detail format seperti misalnya kita cari lintang dan bujur gitu ya, latitude dan longitude gitu ya, yang seperti eh, ini ya U sama S, kemudian ini ya T atau B gitu ya, atau kita cari longitude dan latitude-nya gitu ya. Nah, seperti ini ya, E dan West gitu. Oh, ini salah nih saya tulisnya. Oh, ini utara dan selatan, timur dan barat bahasa Indonesianya ini. Utara, selatan, timur dan barat ya. North, south, east sama west. Nah, ini kita buat ya format is close, kemudian kita buat fungsinya, ini fungsi metodenya, kemudian kita serialis ya, pokoknya diserialkan nih tuple datanya, kemudian kita gunakan eh, akses serializernya itu dengan persisten gitu ya. Ini kayaknya emang lebih advance sih untuk pemahaman yang objek kelasnya ya. Tapi ini emang harus dikenalkan saja agar kalian punya pilihan banyak untuk bisa membuat tadi ya objeknya, objek kompleksnya seperti apa. Nah, contohnya ini nih, menyusun data perjalanan P-vector. Misalnya kita punya, ini saya ambil dari buku ya. Kalau kalian mau baca bukunya, ada di buku, ini ada sintaksnya. Jadi, sintaks ini ada di buku, ini source file-nya nih, misalnya dari bentuknya KML gitu. Kemudian kita mau coba akses datanya gitu, atau mengolah datanya gitu. Seperti ini ya. Nah, itu bisa dalam JSON atau yang lain-lainnya, kita bisa konversi agar lebih mudah, misalnya untuk parsingnya dari persisten ini. Seperti itu sih kurang lebih dari eh, penjelasan dari persisten. Nah ini analoginya tuh kayak kita coret-coret versi dokumen final sih. Misalnya kita buat eh, ini ya draft gitu, kita coret-coret dulu nih. Kemudian kita bisa tahu nih yang mana yang mau kita tambahkan, kita hapus dan kita ganti gitu. Jadi sehingga objeknya tuh mutable gitu. Jadi bisa dihafal. Nah, kemudian kita buat laporan finalnya tuh seperti apa. Kemudian kita masukkan ke poin PR nih objeknya. Setelah draft selesai, kita ketik ulang laporan kita, kemudian kita jadikan dia objek yang immutable dan itu kita gunakan. Nah, terus kita lampirkan dengan p-vector. Nah, seperti itu ya kalau misalnya persisten ini. Bedanya dengan name tuple dan frozen data class tadi. Mereka emang nggak ini ya, kalau misalnya udah datanya udah itu ya udah. Kalau ini kan bisa diubah gitu ke yang final. Dan emang bisa digunakan secara ini ya, fleksibel. Nah,
Dengan persisten ini kita bisa menghindari mutasi data yang tidak sengaja, melacak evolusi data yang lebih baik. Ya tadi ya, kita bisa lihat audit datanya seperti apa gitu ya. Nyusun struktur kompleks seperti p-record dan p-vector seperti apa. Oke. Nah, ini ada namanya studi kasus perhitungan korelasi Spearman. Nah, Spearman ini biasanya digunakan untuk menghitung korelasi ya. Korelasi misalnya kayak antara atribut satu dan atribut yang lainnya. Dan dalam ukuran statistik itu digunakan untuk kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Misalnya berdasarkan peringkat gitu. Misalnya tadi kita punya, tadi ya kayak misalnya saya mau coba prediksi hujan gitu. Hujan ini dipengaruhi oleh apa aja nih. Misalnya tadi ya tadi kelembapan, tutupan lahan, atau luas ini genangan airnya atau luas penguapan gitu dan lain-lainnya. Dan kita mengukur korelasi antara beberapa variabel itu. Kita urutkan mana yang paling berpengaruh dan mana yang tidak gitu. Ini adalah korelasi Spearman. Makanya di statistik sih banyak banget ya istilah-istilah yang memang kita bisa gunakan. Tools-nya adalah functional programming gitu ya. Ini kita masukin rumusnya nih, Rx, Ry, peringkat untuk masing-masing, dan jumlah pasangannya. Kemudian semakin kecil perbedaan peringkat, semakin tinggi korelasinya gitu ya. Nah ini artinya semakin kecil perbedaan peringkat, semakin tinggi korelasinya. Dan kita lihat antara atribut satu dan atribut yang lainnya gitu ya. Nah ini struktur datanya itu kita bisa gunakan dengan persisten ya, persisten. Kemudian kita buat satu persatu kelas pair, kelas range-nya, dan terus kita masukin ke dalam bentuk dari p-record sama p-map sama ya tadi nama variabelnya apa, tipe datanya apa gitu ya. Nah, memang ini sih contohnya sudah kurang lebih memang studi kasusnya ya. Nanti bisa dites-tes lah. Nanti saya kasih slide-nya dengan kalian ya, biar bisa dites apakah nanti disimulasikan seperti apa bentuk dari korelasinya itu bentuknya akan muncul gitu. Sebenarnya sih secara eksplisit antara si Spearman dengan korelasi yang lainnya tuh ada perbedaannya gitu ya. Nah, kalau korelasi ada yang namanya korelasi ini. Misalnya dalam contoh Anscombe Quartet ini, misalnya ada Pearson dan Spearman gitu. Pearson ini dia itu hanya berdasarkan linear gitu, berdasarkan nilai aslinya itu berapa gitu. Sedangkan kalau korelasi yang Spearman itu diperingkatkan gitu, terus dilihat tuh berapa korelasinya jauh nggak dia gitu ya. Nah, sehingga data yang tidak linear tapi monoton, Spearman bisa lebih akurat gitu. Nah, jadi yang tadi yang karena dia linear, si Pearson tadi, sehingga lebih dibutuhkan metode yang lebih bagus lagi itu Spearman. Nah, ini ya, kalau misalnya ada namanya kasus Ascombe Quartet, itu yang biasa digunakan untuk simulasi-simulasi 4 set data lah, misalnya rata-rata, varians, korelasi, dan persamaan regresi. Ini agak rumit sih untuk bisa kita bahas lagi. Nah, tapi intinya sih penggunaan di kasus yang untuk Superman ini itu bisa digunakan objek stateless tadi ya. Nah, itu di kalian harus bisa menguasai ini eh, metode ini lah, complex object stateless. Nah, sampai sini eh mungkin kita akan bahas kelatihan ya. Dan kelatihan kalian ada apa aja nanti yang akan dibahas. Di sini udah bisa dipahamin ya? Atau masih bingung? Atau bagaimana? Oh iya, banyak kan ya? Enggak banyak lah, cuma 3 dan 4 kan. Sampai sini paham? Tadi udah sampai sebelum persisten kan udah tahu tuh apa aja komponennya. Tadi udah disebutkan sama kalian. Tinggal cuma nambahin menguasai pengetahuan umumnya tentang persisten tadi seperti apa. Sampai sini gimana? Sudah kebayang nggak dari pembahasan topik yang pertemuan 8 ini? Pada tidur apa ya nih? Lumayan, Pak. Udah Lumayan ya. lumayan.
Oke, kita coba. Jadi kita ini ya selanjutnya akan Twitter tools modul ya. Oke, ini untuk latihannya nih kelihatan nggak nih? Oke. Ini ya, latihannya adalah kalian membuat analisis terhadap implementasi dan ini ya, implementasi dan analisis dictionary like sequence. Jadi ada namanya dictionary, itu seperti sequence gitu ya, kayak urutan gitu ya, dengan menggunakan eh, modul bisect namanya. Nah, tujuannya itu adalah memahami bagaimana performa efisiensi memori antara struktur data dictionary Python bawaan dengan struktur data mirip dictionary berbasis list tersortir. Nah, ini kayak dictionary like sequence ini kayak dictionary berbasis list tersortir. Nah, petunjuk pengerjaannya, saya mau kalian kerjakan secara kelompok, itu kelompoknya sesuai pratikum aja ya. Dari kelompok pratikum udah dibagikan ya? Ya kan ya? Udah kan? Sudah, Sudah belum sih? Kelompok udah ada kan ya di praktikum? Halo, Sudah seingatnya Pak. ada berapa orang per kelompok? Berapa kemarin? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Hah? Di praktikum belum ada kelompok? Nggak ada, Pak. Soalnya tugasnya individu semua. Oh, individu semua. Oh ya udah kalau gitu, aduh, maaf, ini dari aku. Buat kelompok ya. Ini buat kelompok, anggotanya itu minimal 4 sampai 5 orang ya. Oke. Jadi kalian buat 4 sampai 5 orang, terus kalian buat file IPYNB-nya dan kemudian tidak hanya berisi jawaban tapi juga ada paragraf penjelasan dan yang terorganisir baik dan rapi gitu. Jadi jangan langsung menjelaskan misalnya, oh hasil di atas adalah gini 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 gini, nggak berdasar gitu. Jadi kalian harus membuatnya lebih ilmiah dan mengemasnya agar mudah dipahami gitu. Sebenarnya ini asal usulnya dari mana? Nah, kemudian soalnya itu, ya Python tuh tidak memiliki tipe data bawaan untuk frozen dictionary. Nah, kamus yang tidak dapat diubah. Ini tidak ada ya. Jadi Python tuh cuma punya dictionary-nya tuh yang bisa diubah, mutable gitu. Nah, jadi kita akan mengandalkan si modul bisect untuk membangun tadi frozen dictionary-nya versi kita gitu. Nah, untuk menyisipkan dan mencari elemen list yang terlebih terurut, nah, yang dan tidak terurut. Ini kita juga bisa mengujinya dengan pencarian membutuhkan waktu. Misalnya zero n ini ya, kemudian ada dipercepat dan kemudian kompleksitasnya seperti apa lagi gitu ya. Nah, tugasnya ini ada 5. Yang pertama, ini tadi soalnya ya. Ini tugasnya bangun kelas Frozen Decline. Nah, ini sebenarnya namanya bisa kalian ubah-ubah nih, bisa apa aja. Usahakan beda-beda sih, biar lebih enak gitu membedakan eh, yang punya kelompok satu sama kelompok lainnya gitu. Nah, kemudian kalian masukkan metode yang ada namanya add, get, sama bisect insert lab sama bisect lab gitu ya. Kemudian ada get juga nih. Kemudian yang kedua itu kalian generate 5.000 pasang key value atau kayak data acak gitu, kayak generator untuk disimpan ke dalam list dan dictionary. Nah, ini yang kita mau coba gunakan datanya adalah 5.000 pasang gitu ya. Jadi kayak 5.000 baris lah. Ini kayak A, B gitu misalnya. Kemudian 2 A, B lagi gitu sampai 5.000. Nah, kemudian lakukan perbandingan ya menggunakan temper counter, kemudian digunakan komparasi gitu antara dictionary bawaan dengan class yang kalian bangun ini dengan objek yang kalian bangun. Nah, lakukan minimal 10.000 kali pencarian acak. Jadi lakukan 10.000 kali ya. Jangan 1.000. Ini nolnya ada 4, jadi lakukan 10.000 kali. Kemudian yang keempat, lakukan perbandingan menggunakan memori. Nah, ini ada
ini ya, blok memorinya misalnya kita coba list-nya 5.000, kemudian buat dictionary 5.000 juga gitu, terus kita bandingin ini sebenarnya pengguna memorinya mana yang lebih banyak memakan memori gitu. Kemudian kalian analisis nih buat paragrafnya nih, mana yang lebih cepat, mengapa gitu, mana yang lebih hemat memori, jelaskan kemungkinan alasannya. Nah gitu ya. Nah kalau untuk ngebuat generate stringnya yang tadi, yang pair key sama value-nya, kalian bisa gunakan ini ya, contohnya itu kayak join random choice dengan key-nya itu 5 gitu ya, tingkat keacakannya gitu. Ada random, string, time, GC, dan sys. Ini bisa kalian, nanti saya share di GCR ya. Sampai sini bisa dikerjakan ya, dan deadline-nya adalah 3 hari setelah diumumkan. Ini gimana? Ada pertanyaan nggak untuk latihannya? Halo? Ini kenapa diem aja? Ya silakan open mic-nya. Pak, itu kan deadline pengumpulan latihan adalah 3 hari setelah diumumkan. Berarti dari hari ini dong, Pak? Dari besok. Oh, oke, Pak. Makasih. Ya. Berarti hari apa ya? Sebelum berarti Rabu, Kamis, Jumat. Jumat ya. Jumat 2359. Ini ya, dicoba dulu ya. Kalau nggak bisa, kalian cari dulu referensinya. Makanya enaknya dibaca dulu referensi. Kalau nggak, coba-coba generate dulu pakai tools-tools yang kalian andalkan. Tadi jangan lupa, jangan menyalin aja ya. Tapi buatlah jadi dia bisa dimengerti orang. Walaupun kalian menggunakan alat gitu ya. Saya pengen, ya karena udah sekarang udah canggih banget ya. Ya harus ekspor sedikit lah dari beberapa yang ada gitu. Dan ini emang ada di buku ya. Di buku itu, ini bukan ya, bukan buku ini. Di buku itu ada di ini. Kalau di buku dia di halaman mana ya? Ini ada kompleks state object nih ya. Terus di bagian exercise kalian bisa lihat ini dia. Halaman 264 kalau kalian ingin lihat bagaimana narasinya dibentuk. Kalau ini udah versi yang udah saya iniin ya, udah saya sesuaikan dengan apa yang targetnya mau didapat gitu. Misalnya tadi nih metodenya ada set item, get item, update gitu. Kalau di sini kan masih belum ya, cuma set item, update gitu ya. Nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau kalian ingin tahu lebih banyak eh, penjelasannya ada di buku di halaman 264 ini ya. Jadi ini bukan bukan cari-cari atau generate, emang ini dari buku ya. Bukunya udah membuat ini exercise. Karena banyak nih exercise yang bisa kalian buat nih. Ada frozen dictionary, ada revisi rank gitu ya. Revisi dari fungsi rank, revisi dari fungsi correlation, lex juga ada di sini. Nah, kalau kalian pengen tahu di mana kalian bisa menemukan kodenya, itu kalian tinggal ke preface, kemudian kalian lihat di sini ada bagian GitHub-nya nih. Ini GitHub-nya. Kalian kalau klik aja, dia akan muncul di sini. Ini ada kodenya, banyak. Di sini ada chapter 7 ya tadi ya. Jadi kalian lihat di sini ada beberapa sampel dari penjelasan dari buku. Itu ya. Silahkan ekspor call bersama kelompoknya ya. Ditunggu 3 hari ke depan. Usahakan dikumpul ya. Karena kan nggak ada pratikum, jadi saya rasa bisalah untuk ini ada bahan-bahan diskusi gitu ya. Habis ini bisa ini dipahamin atau ada pertanyaan lagi nggak? Paham, Pak. Ya, paham ya. Dimengerti. Oke, sip. Kalau gitu tinggal diekspor aja ya. Saya pengen tingkat pemahaman kalian itu bukan hanya kalian generate atau kecepatan tangan kalian mengetik di Google search, tapi saya pengen kalian lebih ini ya, refleksi terhadap
apa yang kalian pelajari gitu. Ketika kalian dihadapin dengan situasi yang mungkin sudah lebih ini ya, lebih menantang, itu akan membentuk memori jangka panjang kalian ke depannya. Sehingga akan mudah diingat ketika kalian dihadapi dengan persoalan yang sama. Oh, misalnya tiba-tiba saya di kerjaan atau di skripsi kemarin tuh pernah belajar ini loh, bisa digunakan ini, tools ini, functional ini gitu. Nah, itu saya pengennya itu. Jadi memang saya rasakan dulu kalau perkuliahan itu kan banyaknya menulis ya, karena kan dulu kita emang referensinya langsung dari buku gitu ya. Nah, kalau sekarang tinggal ini ya, tinggal mendengarkan terus kalian rekam atau tinggal di iniin pakai bisalah dianalisis pakai tools AI atau lain-lain ya. Nah, untuk itu jadi saya ingin membuat kalian lebih aktif menulis saja sih. Jadi agar biar terasah juga nih kemampuan membuat narasinya seperti apa, paragrafnya seperti apa. Jadi makanya saya buat di tadi di latihan ada membuat analisisnya. Itu silahkan dikreasikan dengan bahasa kalian. Oke, sampai situ aja mungkin pertemuan perkuliahan minggu ke-8 ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan, itu offline, biasa di ruangan biasa, dan praktikum akan dimulai minggu depan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Gue udah lemes semua nih.